hidup itu maju ke depan, ya, bukan surut ke belakang atau tertambat di masa lalu gitu. Hidup ini adalah ada perubahan gitu, dan hidup ini hanya proses menggantikan gitu. Nah, makanya saya selalu sampaikan bahwa pada mahasiswa bahwa kenapa saya jadi dosen, kenapa saya jadi wakil ketua 3? Jawabannya sederhana saja, karena saya lahir dulu saja gitu. Nah, jadi tetapi apakah ini akan selamanya? Tidak, tapi melalui sebuah proses pergantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama saya di sini. Welcome back to Podcast Corner. Ngobrol asing gak perlu panik. Well, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like dan share jika menurut ini bermanfaat. Drop your comment on the below if you have any questions, suggestion and idea. Selamat menonton, enjoy. Well, bagi teman-teman, hari ini kami Podcast Corner merupakan program pertama, yaitu podcast outdoor, yang mana hari ini ada tamu spesial, yaitu Bang Wira Sugiarto. Beliau ini merupakan pemuda yang aktif di Kabupaten Bengkalis. Nanti kita akan banyak lagi ngobrol dengan beliau. Halo Bang Wira, apa kabar Bang? Alhamdulillah, sehat deh. Sehat, alhamdulillah. Kesibukan sekarang apa nih Bang? Masih stay di kampus. Stay di kampus? Ya, dengan tugas tambahan lah. Tugas tambahan. Sebagai wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan. Oke, selain itu Bang, di lain ada nggak berkiprah di organisasi yang lainnya? Ya, bentuk-bentuk pengabdian juga aktif di organisasi kemasyarakatan, ya kan? Di LAM, kemudian juga mengabdi di Ansor sebagai ketua PC kabupaten, dan juga aktif di kegiatan-kegiatan di lingkungan masyarakat lah. Itu dengan kondisi, dengan organisasi yang begitu banyak, ribet nggak Bang ngurusin itu Bang? Sebenarnya tidak sih, itu kan pilihan. Pilihan kita memanage waktu itu yang penting. Yang penting ya. Penting. Saya teringat nih Bang Wira ini terkenal dengan yang namanya Bawi. Ya. Bisa mungkin ceritakan sedikit Bang, kok bisa Bawi? Apakah Bang singkatan dari Bang Wira atau memang ada akronim yang lain Bang? Ya. Sebenarnya begini deh. Dulu itu awal Bawi itu waktu kecil lah, main bola. Main bola kaki, ada pemain namanya Bawi. Gitu. Mungkin karena gaya mainnya hampir sama, maka senior-senior waktu itu panggil, "Wah, ini Bawi gitu." Cuman tadi setelah sekian tahun, karena ada adik yang main juga, itu tadi jadi akronim gitu, jadi Bang Wira gitu. Bang Wira. Nah, akhirnya sampai sekarang lah begitu. Jadi orang kalau kenal Bawi pasti Bang Wira ya? Iya gitu. Oke Bang, jadi terkait karena ini merupakan juga podcast outdoor pertama kami, di Podcast Corner. Jadi Sobat Corner dimanapun berada, ini adalah special edition bersama Bang Wira. Kesibukan di kampus Bang. Tadi katanya memanage mahasiswa. Ya. Di Stein? Di Stein Bengkalis. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Negeri Bengkalis. Itu berapa Bang jumlah mahasiswanya Bang? Kalau sekarang itu lebih kurang hampir 3.000 mahasiswa. Sebenarnya ini kan kita baru lebih kurang ya hampir 4 sampai 3-4 tahun lah pasca penegrian gitu. Jadi ini memang suatu hal yang baru gitu, jumlah mahasiswa yang ada penambahan yang cukup signifikan gitu. Maka perlu kerja keras lah untuk baik meningkatkan kualitas pendidikan maupun kualitas mahasiswa secara pribadi. Maka tugas kita selain memberikan pemahaman di kelas, juga ada sebuah pembelajaran yang mereka harus dapatkan di luar kampus, itu organisasi gitu. Itu berapa jumlah ini ya Bang? Berarti kan biasanya kan gini Bang, kalau bagi saya melihat bahwa mengurus 3.000 mahasiswa itu hal yang luar biasa Bang. Karena untuk kampus setingkat universitas sendiri itu kadang kan hanya sekitar berapa, karena kan ada tingkatan. Itu berapa Bang ininya? Apa namanya, ada klaster-klaster ininya berapa itu di Stein Bengkalis? Iya, benar. Jadi kita kan masih sekolah tinggi gitu ya. Sekolah tinggi berbeda kalau dengan institut atau universitas ya. Karena justru kerja itu terbagi dengan fakultas gitu kan. Nah, kita sekolah tinggi agama Islam semuanya masih
mengkerucut ke atas gitu kan. Maka hari ini memang tenaga dan konsentrasi itu memang harus full ya, karena organisasi kemahasiswaan semuanya masih di bawah wakil ketua 3 gitu. Nah hari ini alhamdulillah di Stein Bengkalis sendiri itu sudah ada 29 organisasi kemahasiswaan dengan berbagai macam spesifikasi lah gitu kan. Kalau dulu pasca penegrian kan di Stein itu baru ada 2 atau 3 organisasi, cuman ada Dema, ada Sema, ada Menwa gitu. Nah hari ini kita coba ciptakan gitu, ciptakan kemudian kita fasilitasi apa yang menjadi keinginan mahasiswa itu untuk diaktif lah di luar dari jam perkuliahan seperti itu. Nah maka Stein Bengkalis hari ini memang secara fasilitas memang kita belum maksimal, tetapi paling tidak hari ini saya punya motivasi tersendiri lah, bahwa ternyata anak-anak kita walaupun kita di daerah terdepan terluar, untuk kualitas pemikiran kemudian semangat itu tidak kalah dengan mungkin yang mahasiswa yang sudah berada di kampus-kampus besar seperti itu. Saya pun mendengar beberapa itu mahasiswa STEN itu ada prestasi yang bahkan melebihi kabupaten, Pak. Ya. Apa aja itu, Pak? Ya, terakhir kita ikut namanya Pionir ya, Pekan Ilmiah Olahraga Seni Riset yang skalanya nasional. Yaitu kemarin tuan rumahnya adalah di UIN Malang gitu. Nah, jadi ini kan sebenarnya saya secara pribadi ini sebuah tantangan gitu kan. Membawa anak daerah terluar, daerah terdepan gitu, harus berkompetisi di tingkat nasional gitu. Yang bersaing dengan universitas atau perguruan tinggi yang sudah mapan dengan fasilitas yang lengkap gitu. Nah, tetapi saya justru harus lebih semangat daripada mahasiswa pada saat itu. Kalau kita punya indikator misalkan selain biaya, kemudian fasilitas, ada satu hal yang menurut saya itu juga sangat penting, itu motivasi. Nah, karena kita menyadari untuk fasilitas dan biaya, kemudian kedua itu kita masih belum maksimal, tapi saya harus genjot di motivasi. Maka pada saat itu yang saya bangun ya kepada anak-anak kita. Alhamdulillah sampai di arena, maksudnya di tempat kegiatan, mereka itu cukup semangat untuk berkompetisi. Alhamdulillah dari 58 perguruan tinggi se-Indonesia kita bisa finish di ranking 10. Berarti kan masuk ranking 10 besar gitu. Top 10 ya, Bang. Wah, itu. Jadi ya kalau perguruan tinggi yang luar kaget, kita juga sebenarnya kaget gitu. Ternyata ya kita bisa ternyata bersaing gitu dengan perguruan tinggi yang lain gitu. Itu, Bang, part yang mana yang paling susah, Bang, memanage mahasiswa itu, Bang? Ibaratnya bagian mana yang tersusah sehingga Bang itu bisa teman-teman itu bisa berprestasi lah sampai sejauh itu. Yeah. Atau mungkin pendekatannya begitu, atau mungkin lebih kepada dukungan-dukungan yang lain. Mana yang paling susah? Ya, sebenarnya 4 tahun saya menjabat wakil ketua 3 sebenarnya itu adalah sebuah fase belajar juga gitu, untuk mengenal tipikal mahasiswa, sehingga kita sendiri harus kaya akan pendekatan gitu. Jadi tipikal mahasiswa yang berbeda itu juga butuh pendekatan yang berbeda gitu. Nah, misalkan dalam hal kompetisi ya, zaman sekarang ini kan mahasiswa kita itu mudah untuk membanding-bandingkan gitu. Membanding-bandingkan. Kita sebenarnya bukan tidak bisa sama seperti orang luar. Kita belum sampai ke situ gitu. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi berat. Jadi berat. Maka tugas saya adalah memberikan pemahaman, dan saya harus libatkan dia bagian terpenting dari ini gitu. Jadi ketika ada event besar itu bukan tugas saya pribadi, tapi bagaimana ini tugas bersama. Nah, ini yang saya lakukan sehingga tanggung jawab mereka lebih tinggi. Jadi itu yang saya selalu lakukan begitu deh. Gitu. Jadi memang artinya ngajak mereka itu untuk kerjasama ya. Iya, begitu. Ambil tanggung jawab bersama. Ambil tanggung jawab bersama. Marwah apa yang mau kita kedepankan? Saya selalu katakan, ya silakan. Oh Pak, kita akan bawa marwah kampus dan marwah kabupaten Bengkalis. Nah, oke, kalau sama-sama mau jaga marwah, berarti ini tanggung jawab bersama. Karena kita sama-sama anak daerah, sama-sama anak kabupaten Bengkalis. Maka
marwah ini kita jaga sama-sama. Nah maka mereka terbangun lah kesadaran seperti itu. Dan sampai hari ini masih solid dan kompak ya, Bang? Ya, alhamdulillah. Jadi saya pun juga senang hari ini, dan ini sudah diwariskan juga ke adik-adiknya gitu. Jadi kalau dulu kita harus satu angkatan pertama itu kan bentuknya ya agak susah. Tapi setelah angkatan selanjutnya mereka yang bantu kita untuk memberikan juga motivasi kepada adik-adiknya. Hari ini kita kan sudah istilahnya ada tangan tambahan lah untuk membantu gitu. Betul. Gitu. Jadi memang sudah mulai terbentuk lah itu, Bang ya, iklimnya begitu. Jadi Bang, tadi kita ngomong mahasiswa ini, kita ngomong lagi sebetulnya secara histori Stein itu katanya ya Bang ya, saya juga dia sudah jauh dari tahun sebelumnya Bang. Ibaratnya awalnya gimana sih sejarah Stein itu, Bang? Kalau sejarah awalnya sebelum jadi Stein itu sudah 2 kali perubahan. Pertama itu namanya STIT. Itu namanya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Itu masih kelasnya Imam Bonjol lah, Padang. Nah, kemudian berubah menjadi STAI Al-Kausar, swasta, dan waktu itu masih ada 2 program studi, yaitu PAI dan Tadris Bahasa Inggris. Ya, kemudian barulah beralih status karena ini juga komitmen bersama bagaimana bisa anak-anak daerah, anak-anak kampung kita bisa kuliah gitu. Maka dengan upaya dan dukungan semua pihak ya, alhamdulillah 2014 itu alih status menjadi Stein Bengkalis, dan itu dibarengi dengan penambahan program studi, dan alhamdulillah hari ini kita sudah ada 14 program studi seperti itu. 14 program studi, Bang. Iya. Nah, jadi di Stein itu bukan hanya studi-studi Islami. Pada prinsipnya nilainya Islami. Nilainya Islami. Dia kan makanya gini, Stein itu justru punya kekuatan lebih gitu. Misalkan hari ini ada prodi hukum gitu. Nah, apa yang menjadi kekuatannya? Nilai keislamannya menjadi moralitas tertinggi lah di situ. Nah, jadi kalau selama ini kan statementnya ini fakultas bicara tentang agama melulu, tidak. Betul. Justru ini Stein itu memberikan pemahaman bahwa agama itu menjadi moralitas tertinggi gitu. Jadi apapun bentuk prodinya, agama menjadi moralitas tertingginya. Jadi artinya buang nal ya. Seperti itu. Jadi kan ini Bang, Stein itu juga katanya kampus Melayu. Iya. Apakah Melayu ini hanya untuk orang Melayu atau memang ada akronim yang lain, Bang? Iya. Karena apa? Izin itu akan diberikan ketika kita punya pembeda gitu. Sudah katanya banyak ini sudah di Indonesia ini sudah banyak Stein. Nah, kira-kira kalau mau jadi Stein Bengkalis ini distingsinya apa? Nah, pada saat itu ketua punya ide menyebut bahwa ini sebagai kampus Melayu. Nah, kampus Melayu ini sebenarnya ada 2 kekuatan. Pertama, ada sebuah singkatan gitu kan. Kemudian sebagai identitas bahwa ada sebuah perguruan tinggi yang konsen untuk menjaga identitasnya, identitas lokal. Nah, maka apa yang menjadi pembedanya selain nama kampus Melayu, bahwa di Stein Bengkalis itu ada mata kuliah budaya Melayu seperti itu. Nah, dan ini diterima karena memang di daerah lain juga konsen dengan menjaga kearifan lokal itu. Misalkan di Purwokerto itu walaupun namanya IAIN Purwokerto, itu budaya penganyongannya itu menjadi identitasnya, sehingga ada mata kuliah itu gitu. Nah, kita kenapa tidak gitu. Nah, maka ini kehadiran Stein Bengkalis salah satu distingsinya adalah menjaga itu, ini. Tapi bukan berarti hanya orang Melayu yang kuliah, tidak. Karena hari ini Melayu itu tidak terkungkung pada suku, tapi ada sebuah budaya. Jadi dia sudah pada level yang tinggi gitu. Nah, jadi kalau kita terjebak pada suku nanti sulit ya. Nah, ini kita sudah pada level tertinggi, dia ada sebuah budaya seperti itu. Dan memang secara original mahasiswanya juga tidak dari Bengkalis kan, Bang? Enggak. Hari ini kita sudah bahkan ada yang sudah internasional gitu. Karena angkatan sebelumnya itu ada 1 orang dari Malaysia gitu kan. Kalau 2 tahun terakhir ini sudah ada yang dari Padang, dari Sumatera Barat gitu kan, dari Medan ya. Kalau di antar provinsi ini sudah ada yang dari kota Dumai, ada dari Kabupaten Siak, dari Kabupaten Meranti juga lebih banyak seperti itu. Jadi udah mulai ini udah ngeblend lah ya. Sudah gitu. Tergabung lah gitu ya. Ya sudah jadi milik Indonesia lah. Iya, gitu. betul. Jadi milik Indonesia gitu. Oke, Bang. Ada lain yang mau kita diskusikan pada sore ini, Bang ya? Apa sih yang membedakan? Kan ini banyak nih Bang. Hari gini kan banyak di kampus-kampus di Kabupaten Bengkalis. Kenapa orang harus memilih Stein?
pertanyaan yang menurut saya harus dijawab nih Bang, sehingga teman-teman sobat Corner ini paham. Wah, lu kenapa sih harus duduk di kampus Stan Menggalis gitu? Gimana Bang? Oke, emang ini pertanyaan yang cukup berat ya. Ya kalau sedar bercandanya karena ada saya itu aja. Enggak sih. Jadi begini, tentunya ada ini ya, ada indikator lah kenapa orang mau ke perguruan tinggi yang dia pilih. Misalkan mau pilih ke STAIN gitu. Nah, pertama tentu kualitas pendidikan gitu. Nah, hari ini upaya membangun kualitas pendidikan itu terus kita gesa gitu. Ya, mulai dari tenaga pendidiknya ya, kemudian dengan pelengkapan fasilitasnya. Nah, kemudian yang kedua, output yang selalu dipertanyakan, nanti si alumni mau jadi apa gitu. Nah, maka yang selalu kita pikirkan selain dia punya kualitas pendidikan yang baik, tapi juga punya sikap, tingkah laku, kemudian dia bisa fake lah di luar. Nah, maka bentuk upaya yang kedua adalah bagaimana mereka bisa menambah hazanah keilmuannya di luar jam kuliah. Makanya lewat organisasi kemahasiswaannya. Nah, jadi ini dua kekuatan yang selalu kita pertahankan, karena ini bagian upaya untuk membentuk calon sarjana seperti itu. Nah, begitu. Jadi memang dan itu ada di STAIN Menggalis. Ya, hari ini kita ada dan bahkan kita harus selalu tingkatkan kualitasnya gitu. Karena memang saya juga melihat bahwa komitmen dan solidaritas mahasiswa STAIN itu tinggi Bang. Karena kalau kita lihat dan kita harus akui bahwa memang teman-teman mahasiswi STAIN Menggalis itu komit yang namanya dengan event-event daerah. Ya Bang ya. Kayak seperti apa ya? Waktu lalu itu gabung di dalam festival apa Bang yang itu Bang yang ketika lebaran itu Bang, hari raya. Iya, ini apa? Takbir, pawai takbir gitu. Dan itu terus dilakukan Bang. Iya. Iya, jadi sebenarnya itu kan juga berangkat dari keinginan mahasiswa juga gitu. Mereka pengen ikut ini, kemudian aktif di sini. Oke, kalau bisa kita bersama-sama, saya bantu fasilitasi. Saya selalu begitu. Jadi saya tidak pernah, saya punya ide, kamu harus lakukan, tidak. Saya justru pengen itu muncul dari mereka. Ternyata saya pikir kemarin yang muncul pasti 1-2 orang, ternyata itu semua punya ide. Punya ide mau ini. Tapi satu sisi saya senang. Tapi di satu sisi ini agak kewalahan juga gitu kan. Tapi biarlah, karena menurut saya asal itu mulainya dari mahasiswa, saya yakin tanggung jawabnya lebih tinggi. Gitu. Kecuali kalau kita hanya sebatas instruksi ini, mereka pasti wah ini kan kami nggak butuh gitu. Nah, sekarang kita berangkat dari kebutuhan mereka gitu. Nah, maka strategi ini penting menurut saya untuk memahami apa sebenarnya yang menjadi keinginan mahasiswa itu sendiri gitu. Sambil memberikan pemahaman bahwa kita dalam sebuah tahap yang harus kita lalui. Jadi nggak usah dipaksakan maksimal dan segala macam. Karena memang cukup lelah sebenarnya kalau harus dibagi dengan matematika. Bayangkan 29 organisasi kemahasiswaan dan kadang mereka itu bikin kegiatan itu di luar dari program mereka. Ada aja ide mereka, ya. Bahkan kan sampai Sabtu Minggu ada kegiatan gitu. Ya, alhamdulillah kan selagi kita ikhlas, kita senang bersama mereka, ya kita selalu sehat-sehat lah gitu kan. Ya gitu. Bayangkan itu kadang-kadang waktu dengan keluarga Sabtu Minggu itu juga harus kita korbankan. Tapi kita yakin bahwa mereka inilah yang nanti ke depan gitu. Ya, sebuah daerah, sebuah negeri ini mau kita titipkan ke siapa lagi kalau bukan ke generasi selanjutnya gitu. Dan itulah alasan keberadaan STAIN Menggalis. Iya gitu. Karena kita lah gitu. Kalau nggak punya nyali yang besar, biaya yang besar gitu, sulit ya untuk harus ke Jawa gitu kan. Betul, Bang. Nah gitu. Bisa nggak Bang jelaskan sedikit tuh kenapa harus begitu gitu, dan secara biaya gimana tuh Bang? Ya, hari ini tentu secara biaya itu terpangkas besar karena mereka tidak jauh dari orang tua gitu kan, istilahnya biayanya tidak terlalu besar. Kemudian hari ini di STAIN Bengkalis juga berupaya semaksimal mungkin untuk tidak membebankan mahasiswa pada UKT yang besar. Nah, hari ini di STAIN Bengkalis UKT-nya ya UKT 1 itu masih 400.000. UKT 2 itu 8,5, UKT 3 itu 1.200.000. Ya masih belum sampai ke level 2 jutaan lah, masih 1 jutaan gitu.
Nah, ini kalau di luar kan nggak bisa segitu gitu. Nah, gitu. Nah, maka ini salah satu hal yang sebenarnya juga terima kasih podcast ini yang harus kita kongsikan. Iya betul. Kita kongsikan bahwa Stein Bengkalis ini apa ya? Bukan milik orang dalam saja, tapi milik semua lapisan masyarakat. Maka yuk bangun sama-sama. Ya, memang biayanya cukup besar. Ya, tapi kita kan nggak mungkin untuk memenuhi fasilitas yang kita inginkan harus membebankan pada mahasiswa. Mungkin lewat SPP yang mahal itu kan nggak mungkin. Nah, maka hari ini apa yang menjadi kurang ya ayo sama-sama dikongsikan gitu. Karena memang kehadiran Stein adalah untuk menjawab tadi bagaimana masyarakat kita, orang kampung kita yang ingin kuliah tapi biayanya tidak terjangkau gitu. Maka kehadiran perguruan tinggi di daerah ini menjadi penting gitu. Jadi itu juga menjadi apa namanya itu tadi reason atau apa ya alasan keberadaan Stein. Iya, begitu. Jadi menjawab itulah. Iya. Karena memang kita akui Bang, tiket pesawat itu mahal Bang. Oh iya, tiket pesawat. Ya sederhananya kalau kita lihat di data statistik, angka partisipasi kuliah kabupaten itu meningkat. Oh. Ya, kalau dulu kalau di Bengkalis dalam angka itu kan ada tuh data yang berapa jumlah manusia yang kuliah Ya, gitu kan. ya, Itu indikator gitu. Tapi kan hari ini sudah meningkat gitu. Yeah. Nah, berarti terjawablah walaupun belum maksimal. Yeah. Terjawab bahwa masyarakat kita hari ini sadar pendidikan, ingin melanjutkan anaknya ke jenjang lebih tinggi gitu. Karena perubahan sesuatu itu juga penting pada wilayah pemikiran gitu. Nah, perguruan tinggi itu kan membentuk pemikiran yang baik seperti itu. Karena kan ditambah lagi kondisi Bengkalis yang kondusif lah Bang ya, tidak begitu seriwet kota-kota besar begitu Bang. Ini Bang, mungkin selama Bang memimpin lah teman-teman mahasiswa, ada nggak Bang kesan yang tersulitnya apa, yang paling apa ya, yang paling merasa Bang wah ada Bang? Apa ya? Mungkin banyak. Oh ya, sebenarnya itu tadi saya katakan, ini satu sisi kan sebuah keberkahan buat saya. Karena hampir setiap hari saya belajar gitu. Ya paling kalau sulit, kalau bercandanya, kalau mahasiswa pinjam duit itu aja. Tapi Bang jujur, hari ini mahasiswa itu beda Bang. Kalau zaman kita dulu kan mahasiswa kan ngobrol sama dosen takut. Oh iya. Nah kalau gini kan beda. Nah karena memang saya coba juga satu sisi saya coba terobos tradisi itu bahwa ada dulu kalau untuk ada sebuah ketakutan lah dengan dosen. Tapi kan kalau ketakutannya terlalu berlebihan juga tidak bagus gitu. Nah maka kita ambil jalan tengah, jangan takut dengan dosen, tapi tetap hormati dosen. Gitu, maka adab sopan itu harus di ini gitu. Jadi kalau cerita kesan dia cukup banyak ya. 4 tahun di periode pertama Prof Samsul hampir tidak bisa lepas lah dengan mahasiswa, aktivitasnya lumayan padat gitu kan. Tapi ketika mereka berprestasi di tingkat nasional itu kan semua seperti terbayar lah gitu kan, seperti terbayar seperti itu. Karena memang kita dengar juga Pak, ada mahasiswa STEM yang memang sampai ke tingkat internasional Bang ya. Karena kalau satu ada yang Anggar Bang ya, sampai internasional. Ya, Anggar kemarin juga silat ya. Ada kompetisi internasional yang di Solo, dan kemudian akhir 2019 kemarin 2 orang mahasiswa kita presentasi makalah internasional di Thailand dan Malaysia lewat program SMP Student Mobility Program, dan kita sampailah mereka ke situ gitu. Ya kalau kita tanya kan pernah terpikir nggak harus keluar kabupaten, enggak Pak gitu. Nah gitu, maka ya kita kan karena beruntung aja deh bisa sampai ke mana gitu, karena memang kuliahnya di sana. Tapi anak daerah kita gimana? Wah, kita cari jalan agar mereka juga bisa melihat dunia luar gitu. Ya bayangkan waktu ke Pionir itu saya bawa hampir 80 mahasiswa. 80 mahasiswa. Ya targetnya sebenarnya adalah mereka belajar di luar gitu. Nah gitu. Dengan keterbatasan biaya, akhirnya saya ambil jalan tengah, kontingen tidak saya kurangi, berangkatnya pakai pesawat, tapi ayo pulangnya bareng-bareng pakai bis gitu. Oke Bang,
sebelum kita akhiri Bang, ada nggak closing statement Abang gitu tentang stand Bengkalis? Dan saya mau itu Abang bicarakan di podcast eksklusif di Podcast Corner gitu. Ya. Silakan. Oke. Baik. Kalau sebenarnya ini pribadi saya ya, tapi ini saya bawa dalam menjalankan aktivitas sebagai wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan, bahwa hidup itu maju ke depan ya, bukan surut ke belakang atau tertambat di masa lalu gitu. Hidup ini hanyalah ada perubahan gitu, dan hidup ini hanya proses menggantikan gitu. Nah makanya saya selalu sampaikan bahwa pada mahasiswa, bahwa kenapa saya jadi dosen, kenapa saya jadi wakil ketua 3, jawabannya sederhana saja, karena saya lahir dulu saja gitu. Nah jadi tetapi apakah ini akan selamanya? Tidak, tapi melalui sebuah proses pergantian. Nah pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah Anda siap untuk menggantikan? Misalkan begitu juga cerita bupati, cerita gubernur, cerita presiden, itu juga proses menggantikan. Nah maka tugas kita adalah mempersiapkan generasi muda untuk mampu menggantikan itu, ya kan? Masa ada keinginan untuk menggantikan tapi tidak melalui sebuah proses untuk mempersiapkan diri, ini kan juga konyol gitu. Nah maka ini yang menurut saya menjadi penting dalam menjalankan aktivitas dalam wakil ketua 3 seperti itu deh. Kalau untuk stand sendiri Bang, apa harapannya, mungkin juga harapan bagi yang lain untuk pembangunan kita bagaimana atau bagaimana? Iya, pertama yang saya sampaikan tadi bahwa STAIN milik kita bersama. STAIN milik kita bersama, maka kita sangat butuh stakeholder di luar dari aktivitas akademika di kampus. Maka keterlibatan banyak pihak itu menjadi penting, karena itu menjadi kekuatan tambahan. Karena hari ini kehadiran perguruan tinggi di daerah ini tidak bisa hanya bergantung pada pusat, maka perlu tangan-tangan tambahan lah stakeholder untuk membangun. Ya hari ini kita beruntung juga ya, pemerintah daerah juga konsen untuk membangun daerah walaupun belum maksimal. Saya berharap ini terus dilanjutkan agar apa yang kita ingin cita-citakan itu segera dapat gitu, segera terkejar gitu. Kalau memang targetnya 5 tahun, ini segera kita pangkas 2,5 tahun itu selesai lah semua gitu. Saya pikir begitu. Oke, banyak hal yang sebetulnya bisa kita kaji lagi Bang bersama-sama. Cuma memang karena waktulah yang tapi nanti next time kita akan gabung lagi Bang. Siap. Dengan event-event yang lain. Oke. Bang Wira, terima kasih atas kehadirannya, atas kesempatannya bisa ngobrol sedekat ini dan bisa ngobrol konsen ini, terutama dengan mahasiswa dan STAIN Bengkalis. Jadi teman-teman, bagi Sobat Corner, itulah tadi ngobrol kita bareng Bang Wira Bawi ya, yang beliau adalah sebetulnya banyak sekali yang bisa kita ulik dari beliau. Sebelum kami akhiri podcast ini, dukung terus kami untuk berkarya. Subscribe jangan lupa, share jangan lupa, like jangan lupa, karena kita akan terus melalang buana memberikan informasi yang positif bagi teman-teman Bengkalis, khususnya teman-teman Riau ya, teman-teman Indonesia, karena kita di sini adalah untuk Indonesia. Jadi teman-teman dimanapun berada, silakan pantengin terus Podcast Corner. Oke Bang Wira, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bang kesini ya Bang. Terima kasih deh. Oke, lebih dan kurang kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain episode. Hasta la vista baby.